Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, pada bagian lanjutan ini, kita memasuki satu isu strategis dalam pendidikan abad ke-21, yaitu literasi digital dan hubungannya dengan pembelajaran multikultural. Dokumen yang kita kaji menegaskan bahwa literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, tetapi kemampuan kritis, etis, dan kolaboratif dalam mengelola informasi, komunikasi, interaksi pada ruang digital multikultur. Di sini, peran guru, terutama guru PAI, menjadi sangat penting sebagai pembimbing nilai atau value navigator di tengah kemajemukan budaya dan arus informasi digital. Ada 3 urgensi utama mengapa literasi digital penting dalam pembelajaran multikultural. Yang pertama, keberagaman budaya makin kompleks. Peserta didik hidup dalam ruang sosial yang heterogen, berinteraksi dengan beragam budaya, nilai, bahasa, dan identitas, terutama melalui internet. Kemudian yang kedua, informasi tidak lagi netral, di mana media digital menyajikan informasi bercampur antara fakta, opini, bias, dan bahkan ujaran kebencian. Siswa perlu kemampuan filtrasi, kemudian evaluasi, dan berpikir kritis. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu pembentukan karakter multikultural. Literasi digital membantu siswa memahami perbedaan, kemudian mengelola konflik, dan membangun toleransi nilai inti pendidikan multikultur. Semua ini ditegaskan melalui penelitian bahwa literasi digital memperkuat toleransi dan kohesi sosial di lingkungan sekolah. Selanjutnya, dimensi literasi digital dalam pendidikan multikultural. Mengacu pada isi dokumen, ada 4 dimensi utama yang harus dikuatkan. Yang pertama yaitu akses informasi. Siswa perlu mampu menemukan informasi yang relevan, terpercaya, dan berperspektif global. Platform digital menyediakan akses luas ke budaya dunia. Kemudian yang kedua, yaitu evaluasi kritis. Kemampuan membedakan hoax, bias, stereotip, dan narasi ekstrim yang sering menyasar kelompok minoritas budaya. Kemudian yang ketiga, yaitu produksi konten. Siswa tidak hanya mengonsumsi, tetapi memproduksi konten digital yang etis, moderat, berbudaya, dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, yaitu interaksi lintas budaya. TIK memungkinkan kolaborasi antar budaya melalui forum digital, video conference, proyek daring, dan sebagainya. Ini membangun empati dan kompetensi sosial global. Semua dimensi ini ditegaskan penting dalam berbagai penelitian pada dokumen. Selanjutnya yaitu integrasi literasi digital dalam pembelajaran multikultural. Berikut strategi kunci yang diturunkan dari dokumen. Yang pertama yaitu ada pembelajaran aktif berbasis teknologi. Beberapa contoh implementatifnya diantaranya yaitu Project Based Learning atau PJBL dengan topik budaya lokal global. Kemudian analisis video, artikel, unggahan media sosial, kemudian diskusi daring multibudaya, dan yang terakhir yaitu presentasi digital lintas kelompok. Pendekatan ini meningkatkan kritis, kolaboratif, dan toleransi budaya. Kemudian yang kedua yaitu penguatan kompetensi digital guru. Dokumen menekankan bahwa guru yang kompeten secara digital mampu merancang pembelajaran inklusif dan dialogis untuk siswa yang beragam. Program yang perlu dilakukan diantaranya yaitu pelatihan e-learning, kemudian pembuatan konten digital, kemudian manajemen kelas virtual, kemudian etika digital, dan yang terakhir yaitu penggunaan multimedia multikultur. Yang ketiga ada inovasi media e-learning. Teknologi yang dapat memfasilitasi pengalaman belajar multikultural, diantaranya ada platform LMS, kemudian video interaktif, kemudian ada game edukasi, kemudian yang keempat simulasi budaya, dan yang terakhir forum reflektif. Media digital melatih berpikir kritis, analisis perspektif budaya, dan resolusi konflik. Kemudian yang keempat yaitu pembentukan karakter multikultural berbasis digital, di mana nilai yang diasah adalah ada 5. Yang pertama ada toleransi, kemudian anti-diskriminasi, yang ketiga empati, keempat moderasi, dan yang kelima yaitu kecerdasan sosial digital. Dokumen menegaskan bahwa pendidikan multikultural yang kuat akan meminimalisir konflik sosial dan meningkatkan kohesi masyarakat. Selanjutnya, peran guru dan institusi pendidikan.
ada dua simpul peran besar. Yang pertama, guru sebagai fasilitator multikultural digital. Guru bertanggung jawab dalam 4 hal, yaitu yang pertama, memilih materi digital yang inklusif. Kemudian yang kedua, memediasi diskusi lintas budaya. Kemudian yang ketiga, menangani misinformasi dan bias. Dan yang keempat, membangun ruang aman, safe space digital untuk siswa. Ini merupakan kompetensi pedagogis abad ke-21 yang tak terhindarkan. Kemudian yang kedua, sekolah sebagai ruang edukasi multikultural, di mana sekolah perlu menyediakan infrastruktur digital, kemudian membuat kebijakan anti-bullying dan anti-kekerasan budaya, kemudian mendorong kolaborasi lintas budaya, dan yang terakhir yaitu mengembangkan kurikulum responsif digital multikultural. Hal ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Selanjutnya, tantangan utama. Dari dokumen, ada beberapa tantangan ditemukan. Di antaranya, ketimpangan akses digital, kemudian rendahnya literasi digital guru, kemudian konten digital yang bias budaya, kemudian potensi konflik akibat ujaran kebencian, dan yang terakhir yaitu kurangnya kurikulum integratif digital multikultural. Disinilah pendidikan memainkan peranan sentral untuk merespon isu ini secara sistemik. Selanjutnya, rekomendasi implementatif untuk memaksimalkan integrasi literasi digital multikultural. Saya merekomendasikan yang pertama yaitu penguatan kurikulum multikultural berbasis digital. Mengintegrasikan aspek multikultural pada setiap mata pelajaran termasuk PAI. Kemudian, yang kedua, pelatihan guru literasi digital profesional. Guru harus dapat mengelola pembelajaran berbasis teknologi secara efektif. Kemudian yang ketiga, program peningkatan kesadaran moderasi digital, yaitu anti-hoax, kemudian anti-kebencian, dan edukasi etika digital. Kemudian yang keempat, model PGPL lintas budaya secara online. Siswa mengerjakan proyek budaya secara kolaboratif. Kemudian yang terakhir, yaitu penguatan infrastruktur dan akses digital merata, agar semua siswa punya kesempatan belajar yang setara. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan satu gagasan. Literasi digital bukan hanya keterampilan, tetapi peradaban, dan pendidikan multikultural bukan hanya wawasan tetapi masa depan. Integrasi keduanya akan melahirkan generasi yang cakap digital, toleran, berwawasan global, berakhlak sosial, serta siap menyongsong Indonesia emas yang inklusif dan berkeadaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.